Pada awal dekade 1920-an, minyak bumi telah menjadi salah satu komoditas paling penting bagi perekonomian dunia. Perkembangan industri ini turut mengubah Balikpapan menjadi salah satu pusat perminyakan terbesar di Nusantara. Di sepanjang pesisir tampak dermaga, tangki penyimpanan, kawasan permukiman, serta berbagai fasilitas industri yang terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia yang semakin besar. Di balik perkembangan tersebut, berdiri The Batovs Petroleum Maskapi, atau BPM, salah satu perusahaan minyak terbesar pada masanya. Seiring berkembangnya kegiatan perminyakan, kawasan yang sebelumnya hanya berupa daerah pesisir yang sepi, perlahan berubah menjadi sebuah kota industri. Kehadiran BPM tidak hanya menghadirkan sumur dan kilang, tetapi juga membentuk sebuah komunitas yang dihuni oleh ribuan pekerja beserta keluarganya. Untuk memahami bagaimana semuanya bermula, kita perlu kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun awal itu, pencarian minyak masih berlangsung di berbagai wilayah Kalimantan. Dari kantor pusat BPM di Den Haag, tenaga ahli dan peralatan dikirim ke Nusantara untuk membuka dan mengembangkan lapangan minyak baru. Perjalanan menuju Asia dilakukan melalui terusan Suez, jalur pelayaran yang menjadi penghubung utama antara Eropa dan Timur. Setelah singgah di Kolombo untuk mengisi perbekalan, kapal melanjutkan pelayaran menuju Sabang, salah satu pintu gerbang Hindia Belanda bagi kapal-kapal yang datang dari Eropa. Namun tujuan utama perjalanan ini berada jauh dari pelabuhan dan pusat perdagangan. Di pedalaman Kalimantan, para ahli BPM mencari sumber daya yang menjadi fondasi industri modern, yaitu minyak bumi. Pencarian itu seringkali berawal dari tanda-tanda alam, seperti rembesan gas yang muncul di permukaan air. Untuk memastikan keberadaan cadangan minyak, para ahli geologi mempelajari bentang alam dan susunan batuan sebelum menentukan lokasi pengeboran. Setelah lokasi dipilih, tantangan berikutnya adalah membuka akses menuju kawasan yang masih tertutup hutan. Mesin, material, dan perlengkapan harus dipindahkan melintasi medan yang berat. Pekerjaan ini mengandalkan perpaduan antara cara-cara tradisional dan teknologi modern dengan memanfaatkan tenaga manusia, kerbau, pedati, hingga traktor. Perlahan-lahan kawasan yang sebelumnya terpencil
mulai berubah. Jalan dibuka dan fasilitas dibangun, serta menara-menara pengeboran mulai berdiri di tengah hutan. Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat pada awal dekade 1920-an. Dalam waktu yang relatif singkat, jaringan operasi BPM meluas ke berbagai penjuru Hindia Belanda. Pusat produksi pun tersebar, dari Kalimantan hingga Sumatera. Pada tahun 1923, sebanyak 1.900 orang Eropa dan 28.400 orang Asia bekerja di bawah naungan BPM. Untuk gaji dan upah saja, perusahaan mengeluarkan sekitar 25 juta gulden dalam 1 tahun. Sebuah angka yang mencerminkan besarnya skala industri minyak pada masa itu. Salah satu kawasan yang tumbuh bersama perkembangan industri perminyakan adalah Kampung Baru. Untuk mendukung mobilitas para pekerja, BPM menyediakan jaringan tram yang menghubungkan kawasan tempat tinggal dengan fasilitas produksi. Perkembangan industri juga melahirkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pabrik drum, pabrik asam sulfat, fasilitas pemurnian dengan sistem Edeleanu, hingga pabrik pengolahan parafin. Selain bahan bakar, kilang ini juga menghasilkan berbagai produk turunan, termasuk parafin yang banyak digunakan dalam kebutuhan industri dan rumah tangga. Di bagian lain kompleks industri, para pekerja terlihat sibuk di bengkel pengelingan. Sebelum teknik pengelasan digunakan secara luas, berbagai konstruksi logam masih dirakit menggunakan paku keling.
Melalui rangkaian kegiatan inilah, BPM membangun sebuah sistem industri yang terhubung dari lapangan minyak di pedalaman hingga jalur perdagangan internasional. Menjadikan Hindia Belanda salah satu pusat penting industri perminyakan dunia pada awal abad ke-20.